Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada pagi hari ini. Kita akan melanjutkan mata kuliah terkait dengan strategi pemasaran. Untuk pokok bahasan kali ini kita akan membahas tentang mengelola, merancang komunikasi pasaran secara terintegrasi. Untuk itu, mari kita ikuti. Kita akan melanjutkan materi kita pada pagi hari ini terkait dengan strategi pemasaran ya. Pada kesempatan hari ini, topik yang akan kita bahas terkait dengan bagaimana merancang dan mengelola komunikasi pemasaran yang terintegrasi. Ya, nanti kita akan bahas cara merancang serta mengelola komunikasi pemasaran atau kegiatan promosi secara terpadu. Nah, kalau kita lihat ya, bahwa komunikasi pemasaran adalah sarana di mana perusahaan berusaha untuk menginformasikan ya, kemudian membujuk dan mengingatkan konsumen ya, baik itu secara langsung dan tidak langsung tentang produk dan merek yang dijual. Artinya bahwa komunikasi pemasaran ini adalah sarana kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memberikan informasi ya, produk yang dijual kepada konsumen, kemudian juga bagaimana membujuk ya setelah diinformasikan, kemudian bagaimana membujuk agar konsumen mau membeli produk tersebut, serta mengingatkan ya baik itu secara langsung ataupun secara tidak langsung. Maka kalau kita lihat komunikasi perusahaan merupakan ya merepresentasikan ya suara perusahaan dan merek serta membangun hubungan dengan konsumen. Jadi representasi dari perusahaan, bahwa komunikasi pemasaran ini merupakan representasi dari perusahaan atau suara perusahaan ya, serta brand yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Nah, yang berikutnya kalau kita lihat ya bahwa komunikasi pemasaran ini dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, sekarang kita lihat bahwa lingkungan yang sekarang ini perusahaan tidak lagi bisa melakukan komunikasi pemasaran secara konvensional ya, karena mau tidak mau bahwa perusahaan yang berkembang pesat harus mengikuti perkembangan zaman. Apalagi sekarang sudah masuk ke era teknologi ya. Nah, kalau kita lihat ya lingkungan komunikasi pemasaran yang sedang berubah ini ya karena adanya faktor teknologi dan faktor-faktor yang sangat mengubah cara konsumen untuk memproses komunikasi. Jadi adanya teknologi dan faktor-faktor lain ya, sehingga mengubah bagaimana cara berkomunikasi yang efektif ya. Difusi yang cepat, koneksi internet ya, broadband yang kuat, kemudian perekam video digital yang dapat menghilangkan iklan, telepon seluler yang multifungsi, dan pemutar musik dan video yang portable. Nah, ini yang menyebabkan bahwa komunikasi pemasaran itu sudah semakin berkembang pesat ya. Maka kekuatan jaringan teknologi ini ya harus kita manfaatkan dengan baik agar kita bisa melakukan komunikasi pemasaran kepada konsumen dengan cepat. Nah, yang berikutnya kalau kita lihat ya, ada bentuk-bentuk komunikasi pemasaran di sini ya. Jadi ada yang disebut dengan bauran komunikasi pemasaran. Ada bauran pemasaran ya yang kemarin itu kita bahas di awal. Kalau kita bicara tentang bauran pemasaran itu yaitu tentang 4P ya, produk, kemudian place, price, dan promotion. Kemudian juga ada bauran promosi ya. Bauran promosi itu di dalamnya ada advertising, iklan ya. Kemudian ada direct selling, publisitas dan lain-lain ya. Nah, ini lebih menekankan penjelasan kembali lebih spesifik ya. Bauran komunikasi pemasaran itu ya terdiri dari iklan ya, nanti kita akan jelaskan ya. Iklan itu yang kita tahu bahwa ada iklan media cetak dan media elektronik ya. Kemudian ada promosi penjualan ya, dalam bentuk misalkan diskon, kemudian potongan harga dan lain-lain ya. Kemudian juga komunikasi pemasaran dalam bentuk kegiatan atau ada mengadakan event-event atau acara dan seterusnya ya. Kemudian ada bagaimana cara memaintain masyarakat ya, menjaga hubungan baik dengan masyarakat ya. Nah, yang berikutnya juga ada pemasaran langsung ya. Jadi kegiatan pemasaran langsung baik itu door to door, kemudian juga melalui saluran-saluran pemasaran yang lain dan seterusnya. Kemudian ada pemasaran interaktif ya. Kemudian juga ada pemasaran dari mulut ke mulut ya. Ini yang sangat kuat sekali ya, bahwa apabila produk tersebut memiliki kesan yang baik di masyarakat, maka pengalaman tersebut, experience tersebut akan disampaikan lagi oleh orang yang menggunakan produk tersebut ya.
Kemudian juga ada penjualan secara personal, ya, penjualan secara individu dan seterusnya. Nah, ini bentuk-bentuk bauran komunikasi pemasaran ya, yang tadi mulai dari iklan ya sampai dengan penjualan personal. Nah, kalau kita lihat ya, bentuk pemasaran dari bauran pemasaran pada konteks iklan ya, ini ada berapa yang bisa dimanfaatkan ya. Tadi kalau secara general bahwa iklan itu terdiri dari dua ya, media cetak dan media elektronik. Dan sekarang yang berkembang pesat itu adalah promosi atau iklan dengan menggunakan media elektronik, baik itu dalam bentuk internet ya, sosmed, karena dianggap bahwa ini media yang paling efektif dan paling murah untuk pembiayaannya, tetapi sangat efektif dan efisien untuk menjangkau masyarakat ya. Nah, kalau kita lihat iklan di sini ya, mulai dari papan reklame ya, kemudian poster, kemudian ada katalog ya, ada spanduk, slide, baliho ya, ini termasuk iklan media cetak ya. Kemudian juga ada papan nama perusahaan ya, walaupun itu dipasang mungkin di kantor-kantor Anda atau di kantor perwakilan, tapi ini juga bisa mengangkat image daripada perusahaan tersebut ya. Kemudian iklan lain mungkin yang bisa dimanfaatkan ya seperti ballpoint, notebook, mug dan lain-lain. Nah, ini bentuk-bentuk iklan yang paling sederhana dalam kegiatan bauran pemasaran. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada komunikasi pemasaran terintegrasi untuk membangun ekuitas merek ya. Jadi bagaimana komunikasi pemasaran secara terintegrasi ini ya untuk bisa membangun kesadaran merek ya, sehingga konsumen tahu keberadaan merek yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut ya. Nah, kita lihat ya bahwa program komunikasi pemasaran ya yang bisa meningkatkan kesadaran merek atau ekuitas merek itu yang tadi saya sampaikan. Jadi dari beberapa program komunikasi pemasaran mulai dari iklan, kemudian promosi penjualan, kemudian ada acara event-event tertentu ya, kemudian menjaga hubungan dengan masyarakat ya, sampai dengan melakukan kegiatan pemasaran langsung ya. Nah, program-program ini dapat meningkatkan kesadaran merek ya, sehingga diharapkan konsumen tahu ya atau sadar akan keberadaan merek tersebut ya. Kemudian juga bisa membuat citra merek ya, bagaimana merek tersebut ya mempunyai citra yang bagus ya, kemudian juga respon terhadap merek yang dikeluarkan oleh perusahaan dan hubungan merek. Jadi program komunikasi pemasaran ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran merek ya, sehingga orang loyal terhadap merek tersebut ya. Nah, ini secara skema ya, kalau kita lihat sudah cukup jelas bahwa program komunikasi pemasaran yang bisa meningkatkan kesadaran merek itu terdiri dari iklan, promosi penjualan sampai dengan pemasaran langsung, sehingga diharapkan konsumen itu dapat mengerti atau sadar akan keberadaan merek dari perusahaan tersebut, kemudian juga mengetahui citra merek ya, kemudian merespon ya, dan terakhir adalah membuat hubungan merek, sehingga apabila perusahaan tersebut mengeluarkan suatu produk dengan merek tertentu yang sudah mempunyai citra yang bagus, konsumen akan terus percaya. Nah, yang kita lihat ya berikutnya adalah pengaruh komunikasi pemasarannya. Apakah komunikasi pemasaran ini bisa mempengaruhi terhadap pengakuan baik itu merek, kemudian juga produk yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga diluncurkan ke pasar ya sudah mendapatkan respon yang bagus ya. Nah, pengaruh komunikasi pemasaran ini adalah semua hal ya yang dapat menyebabkan pelanggan mengetahui ya dan memperhatikan merek ya, seperti pensponsoran ya, iklan luar rumah ya, dapat meningkatkan kesadaran merek setidaknya dalam hal pengakuan merek. Tapi tadi sebetulnya yang saya sampaikan bahwa program komunikasi pemasaran ini diharapkan dapat meningkatkan ya kesadaran merek ya yang dikeluarkan oleh perusahaan ya, sehingga konsumen itu dapat merespon atas produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Namun untuk meningkatkan memori atau daya ingat terhadap merek diperlukan pemrosesan yang lebih intens dan menyeluruh. Artinya bahwa bagaimana konsumen itu dapat mengetahui merek perusahaan Anda atau merek produk Anda, maka ini harus dilakukan secara terus-menerus ya. Tidak bisa parsial. Artinya
kegiatan program komunikasi pemasaran ini berjalan misalkan secara sendiri-sendiri, kemudian juga waktunya itu tidak intens ya. Jadi waktunya itu harus terus-menerus mengingatkan ya, sehingga konsumen betul-betul mengerti dan sadar serta peduli terhadap merek dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan Anda. Nah, yang berikutnya kita lihat ya, model proses komunikasi ya. Nah, di sini kalau kita lihat ada model makro proses komunikasi ya. Model ini menekankan faktor-faktor kunci dalam komunikasi yang efektif ya, antara lain ya. Jadi model secara umum proses komunikasi itu yang pertama harus ada pihak utama ya. Pihak utama itu dalam komunikasi itu ada pengirim dan penerima. Jadi ada yang mengirimkan pesan, ada yang melakukan komunikasi dalam bentuk promosi dan seterusnya, kemudian juga ada yang menerima ya. Kemudian ada alat yang digunakan ya, ada medianya ya untuk menyampaikan pesan ya, baik itu media cetak ataupun media elektronik yang melalui sosmed dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, fungsi komunikasi ya, harus ada tujuan atau kegunaan komunikasi utama ya. Yang pertama itu ada penyedia ya, penyandian ya, kemudian ada juga pengartian, kemudian respon dan umpan balik. Ini fungsi utama dari komunikasi utama. Jadi model proses komunikasi secara makro ya harus ada 3 ya. Pertama ada pihaknya, ada pengirim dan penerima, kemudian ada alat yang digunakan medianya ya untuk menerima pesan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah fungsi dari komunikasi itu. Dia bertujuan untuk apa? Pertama ada penyandian di sana, ada kode-kode tertentu, kemudian ada arti, kemudian respon dan umpan balik dari konsumen. Nah, sementara kalau kita lihat model mikro respon konsumen ya, model mikronya ini terdiri dari pertama setelah ada komunikasi yang diberikan atau yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam bentuk iklan dan seterusnya, ya diharapkan konsumen itu akan mengerti atau sadar terhadap keberadaan merek tersebut. Kemudian pengetahuan knowledge ya, mulai dari kesadaran, kemudian mengetahui apa sih sebetulnya produk yang dihasilkan oleh merek tersebut ya, sehingga orang tahu bahwa yakin bahwa produk tersebut itu memang atau merek tersebut memang merek yang betul-betul bisa meningkatkan atau menjamin kualitas yang dihasilkan terhadap produk yang dikeluarkan itu cukup baik. Kemudian juga bisa menimbulkan rasa suka ya. Kemudian ada preferensi ya, kemudian juga ada keyakinan ya, sehingga orang mau membeli. Jadi model mikro respon yang diharapkan oleh perusahaan dari konsumen, yang pertama itu sadar ya terhadap kesadaran terhadap merek tersebut, kemudian pengetahuan product knowledge ya, kemudian setelah tahu dia memiliki rasa suka ya, kemudian preferensi ya, kemudian ada keyakinan, dan yang terakhir adalah action atau membeli atas keyakinan produk yang dianggap sudah cukup baik. Nah, kita lihat ini model mikro respon konsumen ya. Kalau kita lihat ada 3 tahapannya. Yang pertama adalah tahapan kognitif, ya, yang kedua tahapan afektif, dan yang ketiga adalah tahapan perilaku dengan 4 model ya. Kalau kita lihat tahapan kognitif yaitu perilaku yang menekankan pada kecerdasan intelijen atau kecerdasan ya. Kalau tahapan efektif biasanya perilaku yang menekankan pada perasaan, pada rasa ya. Nah, tahapan ini, 3 tahapan ini kalau kita lihat dari 4 model ya. Untuk model AIDA, AIDA itu action, interest, desire, dan attention, interest, desire, dan action ya. Nah, pada tahapan kognitif ya, model AIDA ini biasanya bagaimana dia bisa merek itu bisa menjadi perhatian ya. Kemudian tahapan afektifnya setelah mendapatkan perhatian, kemudian timbul minat atau keinginan, dan terakhir baru melakukan tindakan. Kalau model AIDA yang melalui 3 tahapan. Kalau model hierarki pengaruh ya, pada tahapan kognitif ya timbul kesadaran merek ya, kesadaran merek, kemudian sadar akan keberadaan merek tersebut, kemudian pengetahuan, mencari tahu ya, setelah tahu ya kalau memang itu betul bisa meyakinkan ya, maka akan timbul rasa suka ya, rasa suka, kemudian timbul keyakinan ya, baru dia beli. Tahapannya seperti itu kalau model hierarki ya. Pada tahapan kognitif itu timbul kesadaran dulu ya, setelah timbul kesadaran
akan pengetahuan terhadap merek tersebut, kemudian setelah yakin dia akan mempunyai rasa ingin suka ya. Nah, setelah rasa suka, kemudian yakin, baru dia membeli. Kemudian kalau model inovasi adopsi ya, model inovasi adopsi ini pada tahapan kognitif timbul kesadaran terhadap merek tersebut ya. Setelah timbul kesadaran, kemudian minat ya. Setelah minat, kemudian dilakukan evaluasi dulu ya. Dia tidak langsung yakin, tapi dia mengevaluasi ya, kemudian dia melakukan coba-coba, setelah itu baru mengadopsi ya, atau bisa melakukan tindakan pembelian ya. Ini pada tahap model yang ketiga. Jadi model inovasi, kesadaran ya pada tahap kognitif, kemudian tahap afektif dia minat ya, suka ya, kemudian sebelum dia mencoba dia mengevaluasi dulu ya, setelah dievaluasi baru dia melakukan percobaan, baru diadopsi ya. Nah, kalau model yang terakhir, model komunikasi ya, pada tahapan kognitif, pada tahapan kecerdasan ya, perilaku yang melihat pada kecerdasan umum. Pertama pemaparan ya, paparan ya. Kemudian setelah paparan ya, kemudian dia menerima penerimaan ya, kemudian respon kognitif terhadap mungkin knowledge produk dan seterusnya. Kemudian pada tahapan afektif sikap ya, dan kemudian maksud dan perilaku ya. Tahapan yang model komunikasi ini ya cukup panjang ya, mulai dari dia harus tahu dulu pemaparannya seperti apa. Setelah dia paham atau pemaparannya, kemudian dia baru menerima. Setelah dia menerima, baru dia merespon ya, merespon terhadap produk knowledge-nya, kemudian menentukan sikap ya, maksud untuk membelinya seperti apa, baru perilaku pembelian. Yang selanjutnya kita melihat bahwa bagaimana mengembangkan komunikasi efektif ya. Untuk mengembangkan komunikasi itu agar efektif, maka langkah-langkahnya antara lain ya, atau langkah-langkah yang diperlukan. Yang pertama adalah mengidentifikasi pemirsa sasaran. Jadi mengidentifikasi siapa sebetulnya sasaran yang ingin dituju ya. Apakah itu anak-anak, kemudian apakah itu remaja, apakah itu dewasa, atau orang di atas usia 40 tahun ke atas misalkan ya. Kemudian juga menentukan tujuan ya. Tujuannya untuk apa? Ya, apakah ini untuk memperkenalkan merek daripada produk, atau bagaimana juga supaya kualitas produk juga bisa diketahui oleh konsumen, atau tujuan-tujuan lain ya. Kemudian yang ketiga, merancang komunikasinya ya, merancang pesannya seperti apa ya, membuat konten, desain dan seterusnya ya. Kemudian memilih salurannya ya, apakah menggunakan media saluran misalkan media elektronik, atau media surat kabar, cetak dan seterusnya ya. Kemudian setelah itu baru menetapkan anggarannya. Berapa kira-kira budget yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan komunikasi pemasaran ini ya. Kemudian memutuskan bauran medianya ya. Ya tadi yang saya sampaikan, milih saluran, kemudian memutuskan ya. Oh, misalkan untuk saluran medianya misalkan dibutuhkan misalkan media televisi ya, di mix, di combine dengan misalkan media cetak juga ya, atau menggunakan media sosmed dan seterusnya. Kemudian setelah itu mengukur hasil ya. Mengukur hasil mana kira-kira yang indikatornya paling efektif yang kita akan gunakan untuk melakukan kegiatan komunikasi pemasaran. Kemudian yang kedelapan adalah mengelola komunikasi pemasaran secara terintegrasi, secara terpadu ya, secara menyeluruh. Nah, kemudian yang berikutnya mengidentifikasi pemirsa sasarannya ya. Siapa sebetulnya pemirsanya, siapa konsumennya ya, siapa orang yang melihat ya atas komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan Anda ya. Yang pertama ya, pemirsa sasaran itu ya terdiri dari pertama pembeli potensial produk perusahaan ya. Jadi orang-orang yang menggunakan produk Anda ya secara terus-menerus ya. Kemudian apakah pengguna saat ini saja ya, misalkan targetnya orang-orang yang memang saat ini sedang menggunakan produk Anda ya, sehingga kalau bisa meningkat menjadi konsumen yang loyal ya dengan komunikasi pemasaran yang dilakukan terus-menerus ya. Kemudian apakah para pengambil keputusan ya, bisa saja misalkan orang-orang tertentu yang memberikan keputusan terhadap penggunaan produk Anda ya, atau yang keempat atau pemberi pengaruh ya, orang yang misalkan
memberi pengaruh pada orang lain ya, sehingga bisa membantu untuk menggunakan produk Anda. Jadi ini ya pemirsa sasarannya untuk mengidentifikasi mana yang kira-kira menjadi target ya daripada komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan. Apakah pembeli potensial atau pengguna saat ini ya real time, atau para pengambil keputusan, atau orang yang memberikan pengaruh ya sehingga orang mau memutuskan membeli produk tersebut ya melalui pengaruh daripada orang-orang yang menjadi misalkan panutan atau tokoh dan seterusnya. Nah, kemudian menentukan tujuan komunikasi ya. Kalau kita lihat ya, tujuan komunikasi itu ada 4 ya. Yang pertama, apakah tujuan komunikasi itu untuk memenuhi kebutuhan kategori ya. Jadi menentukan beberapa kategori item produk ya. Atau tujuan komunikasi itu memang untuk meningkatkan kesadaran merek ya. Nah, jadi konsumen itu percaya terhadap merek yang dikeluarkan oleh perusahaan ya. Kemudian tujuan komunikasi juga yang ketiga itu terkait dengan sikap terhadap merek ya. Konsumen itu kira-kira dengan merek yang dikeluarkan oleh perusahaan ya, kemudian dia yakin karena citra merek itu bagus sehingga dia setiap kali produk yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut dia sudah mempunyai sikap yakin bahwa merek tersebut pasti bagus ya. Kemudian juga yang keempat adalah maksud pembelian merek ya. Jadi ini ya menentukan tujuan komunikasi itu ada 4. Pertama, apakah tujuan tersebut melihat kebutuhan daripada kategori ya item-item tertentu dari produk Anda. Yang kedua, apakah tujuan komunikasi itu untuk meningkatkan kesadaran merek ya. Dan yang ketiga, apakah tujuan komunikasi itu meningkatkan sikap merek ya. Jadi konsumen itu mempunyai perasaan sikap ya bahwa merek yang dikeluarkan oleh perusahaan Anda misalkan itu merupakan satu garansi merek yang baik atau bagus ya. Kemudian yang keempat adalah maksud tujuan daripada pembelian merek. Nah, kemudian yang berikutnya adalah merancang komunikasi. Bagaimana cara merancang komunikasi ya? Ada beberapa kegiatan pesan ya dalam rangka merancang komunikasi. Yang pertama ya, kalau kita lihat dalam merancang komunikasi ada yang disebut dengan strategi pesan ya. Apa itu strategi pesan? Strategi pesan adalah ya dalam menentukan strategi pesan, manajemen mencari daya tarik ya. Jadi pihak pengelola mencari daya tarik dari produk tersebut, dari merek perusahaan tersebut dan seterusnya. Atau ide yang terkait dengan positioning merek ya, dan membantu menentukan titik paritas atau titik perbedaan ya. Jadi strategi pesan ini ya perusahaan bagaimana mencari daya tarik ya supaya orang itu tertarik akan pesan yang dikeluarkan, atau ide-ide yang terkait dengan keberadaan positioning merek tersebut ya yang menjadi pembeda ya sehingga pesan ini selalu bisa teringat oleh konsumen. Contoh misalkan ada tagline yang menyatakan ya ini dari salah satu produk sabun misalkan tagline-nya adalah pembuat pakaian lebih bersih ya. Ini merupakan janji pengalaman hasil dari penggunaan ya, kayak misalkan salah satu pasta gigi mungkin membuat gigi semakin kuat misalkan ya. Itu salah satu strategi pesan yang dikeluarkan oleh perusahaan ya agar dari tagline tersebut maka pesan itu akan selalu mengingat ya. Setiap kali mengingat tagline atau pesan tersebut maka teringat akan produk yang ditawarkan ya. Banyak produk-produk yang mempunyai tagline-tagline yang menarik ya sehingga orang selalu mengingat terhadap moto atau tagline tersebut ya. Nah, salah satunya ini ya membuat pakaian lebih bersih. Nah, yang kedua adalah strategi kreatif ya, yakni cara pemasar menerjemahkan pesan mereka ke komunikasi tertentu ya, dan dibedakan atas pertama daya tarik informasional ya, mengolaborasi atribut ya atau manfaat produk atau jasa. Contohnya misalkan iklan solusi masalah ya. Jadi strategi kreatif ini ya yang dilakukan oleh tagline-nya atau motonya dari iklan Pegadaian ya, mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, ini merupakan salah satu strategi kreatif ya yang dilakukan oleh perusahaan atau manajemen perusahaan agar apabila orang membaca tagline-nya dari iklan ini dia sudah tahu bahwa itu adalah motonya atau produknya dari produk Pegadaian ya, mengatasi masalah tanpa masalah. Nah,
Yang berikutnya tadi yang A ya, yang B itu daya tarik transformasional ya, yaitu mengolaborasi manfaat atau citra yang tidak berhubungan dengan produk ya. Jadi manfaat atau citra yang tidak berhubungan dengan produk. Yang ketiga terkait dengan sumber pesan. Sumber pesan itu adalah siapa sebetulnya orang yang memberikan pesan tersebut, siapa orang yang berada di balik pesan tersebut. Ada 3 kredibilitas sumber yang paling sering ya digunakan ya agar pesan itu bisa dipercaya. Yang pertama itu keahlian ya, kemudian kepercayaan atau trust, dan yang ketiga adalah kesukaan akan orang terhadapnya atau figur ya, yang menjadi figur. Contoh ada produk Lipitor, merek Lipitor ya, ini produk untuk obat kolesterol ya. Seorang ahli ya, Dr. Robert Jarvik ini ya menciptakan jantung, seorang ahli dalam menciptakan jantung buatan ya, sukses dengan iklan obat kolesterol ini. Kenapa? Karena dianggap Dr. Robert ini ya, yang pertama dia memang memiliki keahlian dalam ilmu kesehatan ya. Kemudian juga dia dokter yang terpercaya, dan di sana di Amerika sana bahwa dokter tersebut merupakan dokter yang paling disukai oleh banyak orang ya. Jadi 3 keahlian inilah yang menyebabkan produk obat kolesterol Lipitor ini bisa booming di sana ya. Nah, kemudian yang berikutnya ya, merancang komunikasi yang keempat itu terkait dengan adaptasi global ya. Bagaimana merek Anda atau produk Anda bisa masuk ke pasar internasional misalkan. Maka pertimbangan yang dibutuhkan yang pertama terhadap produk tersebut ya. Klasifikasi produk, apakah produknya sudah sesuai dengan permintaan pasar global, kemudian apakah kualitas standarnya sudah memenuhi kualitas standar yang ditentukan, dan lain-lain. Kemudian segmen pasarnya yang mau dimasuki pada segmen pasar yang mana ya. Kalau kita lihat kan banyak sekali ya segmen pasar, mulai dari misalkan leader market, challenge market, dan seterusnya. Kita harus melihat juga ya, apakah produk kita masuk di pasar yang utama menjadi leader market, atau dia bisa saja masuk ke pasar yang terakhir, misalkan niche market, dan seterusnya. Kemudian gaya ya, bagaimana cara bisa masuk ke pasar internasional dengan melihat apa style ya, keinginan dari konsumen pasar global. Kemudian yang terakhir adalah adaptasi lokal dan global. Nah, ini cara merancang komunikasi ya. Ada 4 tadi, yang terakhir adalah bagaimana adaptasi terhadap pasar global. Demikian materi kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat, dan insya Allah kita akan bertemu pada materi-materi selanjutnya. Untuk itu, mari kita tutup pertemuan kita dengan baca lafaz hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.